Di balik megahnya lampu Old Trafford, penderitaan fans akhirnya usai. Pensiunnya taktik setelan pabrik alias serangan balik tanpa arah. Michael Carrick muak. Ex-gelandang kawakan ini tak mau lagi melihat setan merah cuma pasrah diserang. Lewat restu Ineos, revolusi taktik radikal dimulai demi menguasai lini tengah, mengontrol ruang dan mendikte lawan secara menyeluruh. Potongan puzzle pertama langsung dikunci. Rekrutan baru Youri Tielemans sukses mendarat di Carrington usai United secara senyap menebus klausul pelepasan 35 juta pound sterling dari Aston Villa. Tielemans mengaku bahwa ia dulu cuma bisa mengagumi Carrick dari balik jersey lawan, tetapi kini resmi berbaju merah selama 5 tahun. Dalam skema 4-2-3-1, Andre Santos bertugas sebagai perisai, sementara Tielemans menjadi konduktor utama yang membebaskan Bruno Fernandes di depan. Namun, Carrick belum puas. Target mega untuk rekrutan kelima pekan ini mengarah ke Paris, Warren Zaïre-Emery. Ironisnya, wonderkid 20 tahun yang dulu diagungkan PSG itu kini mulai merasakan dinginnya bangku cadangan Luis Enrique. Momen unhappy dimanfaatkan United lewat penamaran 60 juta euro. Manajemen pun santai saat Summerfield malah pensiun dini ke Al Hilal, toh Marcus Rashford dipastikan bertahan. Kini, ujian perdana Carrick menanti saat bersua tim promosi Hull City. Berita selanjutnya, geliat Real Madrid di bursa transfer terus memercikan drama. Laporan Le Equipe menyebutkan bahwa Los Blancos secara mengejutkan memantau Ferran Torres demi memperdalam lini serang mereka. Tak berhenti di situ, nama Rodri kembali mencuat usai sang maestro tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Petinggi Madrid dikabarkan gencar mendorong Florentino Perez untuk merampungkan transfer ini. Gayung pun bersambut, sebab Rodri secara pribadi terbuka untuk pulang kampung ke Spanyol. Namun, benteng Manchester City jelas tak akan membiarkan jantung permainannya lepas begitu saja. Akankah King Madrid melunasi transfer impian ini atau sekedar berujung wacana? Kita tunggu saja garisan takdirnya. Real Madrid kabarnya lagi bucin parah sama Rodri Hernandez. Momentum Spanyol yang sukses angkat trofi Piala Dunia 2026 langsung bikin Los Blancos gerak cepat buat ngamanin si jenderal lini tengah ini. Kabarnya, Jose Mourinho sebagai pelatih juga udah kasih lampu hijau penuh karena dia butuh banget gelandang jangkar kelas dunia yang bisa ngatur ritme permainan Madrid. Walaupun harganya selangit nembus 2,21 triliun rupiah, Madrid 100% suka karena performa Rodri emang sejenius itu dari babak gugur sampai final. Menariknya, si pemain asli kelahiran Madrid ini juga dilaporkan punya hasrat besar buat balik kampung dan pakai jersey putih kebanggaan pabrik Bernabeu. Tapi transfer ini nggak bisa langsung beres gitu aja. Masalahnya slot lini tengah Madrid sekarang masih penuh banget. Jadi, manajemen El Real harus putar otak buat bersih-bersih squad dan lepas beberapa nama dulu. Untungnya, agen Rodri kabarnya udah siapin jadwal buat ngobrol langsung sama manajemen Madrid beres liburan nanti. Kita tunggu aja kapan proyek pulang kampung ini bakal terrealisasi. Zinedine Zidane dikabarkan bakal resmi jadi bos baru timnas Prancis akhir Juli ini ngegantiin Didier Deschamps. Nah, yang bikin seru, Zizou ternyata sudah siapin kejutan taktis buat kapten masa depannya Kylian Mbappe. Zidane kabarnya bakal minta Mbappe buat milih peran baru di lapangan, mau fokus jadi striker murni atau balik ngacak-ngacak dari posisi sayap. Kerennya, hubungan Zidane sama Mbappe ini emang udah dekat banget dari dulu. Tapi demi jaga keharmonisan timnas Prancis di turnamen kemarin, mereka berdua sengaja main aman di balik layar dan gak pamer kedekatan di depan publik. Karena sekarang mereka sama-sama ada di Madrid, Zidane bakal lebih gampang buat ngobrol santai dan pantau performa Mbappe tiap hari. Tantangan Zidane di Les Blues nanti jelas bukan cuma soal taktik, tapi gimana cara dia ngelola ego ruang ganti penuh bintang, keahlian yang dulu bikin dia sukses besar di Real Madrid. Bursa transfer kali ini beneran dibikin geger sama manuver Chelsea. Setelah musim kemarin tampil agak loyo dan finish di peringkat ke-10 sampai absen dari panggung Eropa, manajemen The Blues langsung gaspol investasi besar-besaran biar gak keterusan apes. Fabrizio Romano melaporkan kalau Chelsea sukses mengamankan jasa Morgan Rogers dari Aston Villa dengan mahar yang gak main-main. Padahal awalnya Rogers santer banget dikaitin sama Arsenal. Tapi namanya juga sepak bola. Chelsea bergerak taktis dan langsung gercep ngajak Villa negosiasi.
Gak pakai lama, uang senilai 117 juta pounds resmi disepakati. Angka fantastis ini otomatis memecahkan rekor transfer termahal sepanjang sejarah klub, menggeser nominal Moises Caicedo. Rogers pun resmi jadi rekrutan keempat London Barat setelah Quenda, Emega, dan Palestra. Ambisi Chelsea buat bangkit beneran nyata. Sementara itu di berita lain, takdir kadang punya cara puitis buat bikin skenario drama di lapangan hijau. Pep Guardiola sempat berucap kalau Argentina bakal jadi favorit juara selama Messi dalam kondisi prima karena magis La Pulga adalah nyawa permainan mereka. Dan menariknya, final Piala Dunia ini mempertemukan Argentina dengan Spanyol. Ini bukan cuma soal trofi, tapi panggung reuni emosional buat Messi. Dia bakal bentrok sama Lamine Yamal, bocah ajaib yang dulu pernah dipoto bareng waktu bayi dan kini digadang-gadang jadi pewaris tahtanya di Barcelona. Yamal sendiri sempat bercanda kalau dia emang berdoa pengen ketemu idolanya itu di partai puncak. Meski prediksi di atas kertas dan simulasi AI lebih mengunggulkan skuad La Roja yang lagi unbeaten 37 laga, Argentina punya mental monster yang susah diruntuhkan. Messi sendiri menaruh respek besar dan memuji filosofi permainan Spanyol yang udah matang. Pertanyaannya, apakah sang raja bakal mewariskan tahtanya ke Yamal atau justru Messi yang bakal menutup kisahnya dengan happy ending? Kita lihat aja nanti di lapangan. Sunyi senyapnya London Utara akhirnya pecah juga. Mikel Arteta resmi mendaratkan Crystal Palace dari klub Brugge dengan mahar 34 juta pound sterling atau sekitar 822 miliar rupiah. Berdasarkan laporan The Athletic, transfer winger Yunani 24 tahun ini tinggal menyelesaikan urusan administratif kecil sebelum dia resmi diperkenalkan ke publik Emirates. Langkah satu ini diambil Arteta setelah Leandro Trossard memutuskan cabut ke Besiktas. Solis diplot bukan sebagai ban serep, melainkan senjata taktis baru untuk memperkaya variasi serangan senyap meriam London. Sebelum deal dengan Solis, Arsenal sebenarnya sempat kepincut sama wonderkid Juventus karena deal Dias. Tapi, berhubung Juve jual mahal, Arsenal langsung balik kanan ke Solis yang memang sudah masuk radar sejak awal. Ini bakal jadi ajang penebusan dosa bagi Solis di Premier League setelah sempat gagal bersinar bersama Norwich City. Tapi tenang, Solis yang sekarang sudah beda kelas. Musim lalu di Belgia, dia menggila dengan torehan 22 gol dan 29 assist. Menarik dinantikan, apakah magisnya bisa membantu Arsenal mempertahankan tahta juara musim ini. Sempat adem ayem di awal, pesin transfer Manchester United langsung tancap gas pol-polan pekan ini. Setelah meresmikan 3 nama, Setan Merah diam-diam merampungkan rekrutan keempat mereka yang super senyap, yaitu Christian Orozco. Pemain muda Kolombia ini resmi gabung di hari ulang tahunnya yang ke-18 setelah ditebus $1 juta dari Fortaleza sejak Oktober lalu. Orozco bakal dimatangkan dulu di Akademi Carrington demi proyek masa depan.